Yuk, saya akan berkhotbah tentang hidup adalah kesempatan, ya. Kita percaya bahwa, saya ulang lagi, bahwa masalah itu adalah bukan bencana, bukan malapetaka. Sekali lagi, ya, masalah itu adalah masa di mana kita akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Masalah itu adalah masa di mana, ya, kita semua hari-hari ini akan dibawa Tuhan semakin serius sama Tuhan. Masa dimana kita bukan menjadi orang yang rohani, tapi benar-benar jadi orang yang rohani. Makanya hari ini, hidup ini 3 hal. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah ketaatan, dan hidup ini adalah pilihan. Dari 3 hal ini, maka kita akan melihat bagaimana hari-hari ini, sisa waktu yang kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Yuk kita buka dulu di Mazmur 90 ayat 12, ya. Buka Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12, ya. Terima kasih buat yang setia, ya. Walaupun putus, saudara tetap masuk. Kita percaya bahwa malam ini ada pesan yang Tuhan akan sampaikan buat kita. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu mengingatkan setiap saudara dan saya hari-hari ini untuk menghitung hari-hari kita itu sedemikian bijaksana. Tapi berapa banyak kita sebagai anak Tuhan, khususnya juga kita ini nggak pernah bijak untuk menghitung hari-hari kita. Yang kita lihat cuman masalah, tapi kita nggak pernah berhitung dengan menghabiskan hari-hari bijaksana kita itu. Malam ini Tuhan mengingatkan kita semua, kalau kita bijak atas hari-hari yang sisa, ya, kita percaya bahwa sisa-sisa waktu kita ke belakang, kita nggak pernah tahu kapan kematian itu akan tiba. Kita di dunia ini cuman mendapatkan visa on arrival, ya, bukan visa hidup selamanya, visa on arrival. Kalau kita sampai di bandara, biasanya kalau sebagai visitor, ya, mungkin saudara cuman transit sejenak, saudara akan diminta untuk mengurus visa on arrival. Nah, itu yang kita juga perlu tahu. Selama kita mendapatkan visa on arrival, Tuhan bilang gini, manfaatkan sisa waktu sebelum visa ini berakhir. Engkau perlu punya hati yang bijaksana. Hidup adalah cuman kesempatan, hidup ini adalah ketaatan, dan yang ketiga, hidup adalah pilihan. Kesempatan apa, saudara? Yang pertama, kenapa hidup adalah kesempatan? Karena waktu itu tidak bisa terulang, ya. Waktu tidak bisa terulang. Misalnya, ada seorang istri yang waktu hidupnya, ya, jujur, semua rata-rata seperti itu. Waktu hidup dengan suami jengkel, marah, suami tidak pernah menciptakan kerukunan. Bisanya hanya ketika bertemu suami, maki-maki, pertengkaran, ya. Tapi ketika suaminya meninggal, nangis, saudara, nangis bombay. Aku pengen ikut mati. Aku nyesel kenapa selama hidup aku tidak jadi istri yang baik sehingga suamiku meninggal. Tuhan kasih kesempatan. Gak bisa, saudara. Waktu itu terus berjalan. Jadi kita nggak bisa kembali di masa yang lalu. Makanya kita perlu hikmat bahwa hidup ini adalah kesempatan. Yang kedua, hidup ini adalah ketaatan.
bukan suka-sukanya saudara, tapi suka-sukanya Tuhan. Itu hidup adalah ketaatan. Jadi sekali lagi, kalau hidup adalah ketaatan, hidup ini bukan suka-sukanya saudara, tapi suka-sukanya Tuhan. Jadi yang penting hari ini kita bukan taat dengan suka-sukanya kita, tapi suka-sukanya Tuhan. Yang ketiga, hidup ini adalah pilihan. Jangan salah pilih, karena hidup ini kepilihan saudara adalah mengikuti jalan kebenaran dan kehidupan. Yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana hidup ini adalah kesempatan yang saudara tidak bisa mengulang lagi di waktu yang sudah berlalu. Saudara menyesal sekalipun, saudara tidak bisa hari-hari ini mengulangi yang sudah terjadi. Tapi kita bisa menjalani sisa waktu ini sebaik-baiknya. Yuk kalau saudara baca Mazmur 90 ayat 3. Sekali lagi, Mazmur 90 ayat 3 ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Lihat ya, kita hari ini tidak usah sombong saudara. Kita mau hebat, kita mau sukses, kita mau jadi konglomerat, kita mau jadi orang yang paling berkuasa sekalipun. Ingatkan buat diri kita masing-masing, Tuhan mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Artinya hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih punya visa on arrival di dunia ini, pakai kesempatan hidupmu sebaik-baiknya sebelum kita kembali menjadi debu. Nah, lihat ya, kita lompat di Mazmur 90 ayat 6. Kita belajar sama-sama melalui perenungan ini supaya saudara lebih berhikmat, lebih bijak untuk menghabiskan hari-hari saudara di depan. Jangan hidup saudara hari ini mau-maunya saudara sendiri. Kalau kesempatan ini tidak terulang lagi saudara, hidup ini kesempatan itu benar-benar pakai sebaik-baiknya. Yuk, Mazmur 90 ayat 6. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Lihat ya, di waktu petang lisut dan layu. Ketika saya baca firman ini, saya cuma bilang gini, iya ya, kita dari bayi kita diharapkan berkembang ya. Dari bayi kita diharapkan berkembang, bertumbuh menjadi anak yang sehat. Kita bertumbuh dewasa, menikah. Tapi ada waktu di titik, di waktu petang, lisut dan layu. Hari ini tidak ada orang yang waktunya itu berkembang, bertumbuh terus. Suatu kali kita juga lisut dan layu, akan kembali menjadi debu. Makanya kalau kita hidup hari ini tidak usah mengingat, aduh orang kaya kok enak ya, hartanya banyak. Dulu saya seperti itu, suka lihat orang ya kalau pergi naik jet pribadi, aduh orang ini kayanya gitu ya. Tapi sejak saya mengerti firman, saya cuma bilang gini, hidup ini mau sekaya, sesukses, sehebat siapapun kita ini suatu kali nilai kita ini hanya debu kalau kita nggak nempel sama sumber kehidupan. Saudara tangkap ya. Jadi kalau hidup ini, orang dunia itu kasihan loh senyatanya. Mau kaya, mau punya pabrik 100, mau uangnya ndak habis 7 turunan. Kalau mereka ndak punya sumber kehidupan, artinya debu, lisut, layu, ia kembali menjadi debu. Kita kalau nggak punya sumber kehidupan, hidup kita ini mau hebat, mau sukses, mau kaya seperti apapun, nilainya cuman debu. Makanya kalau dihina dengan manusia, saudara tidak perlu berkecil hati ya. Kita ini dari debu menjadi debu. Artinya setiap manusia itu senyatanya debu, tapi karena kita punya sumber kehidupan, kita di-upgrade dari debu menjadi anak raja,
Dari debu kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Jadi pede enggak saudara? Punya percaya diri enggak? Kita harus percaya diri. Walaupun rumahmu visa on arrival itu cuman sesaat. Mungkin engkau tidak sekaya orang dunia, engkau tidak sehebat orang dunia, engkau tidak punya rumah seorang dunia. Tapi saudara tidak perlu berkecil hati, karena kita ini debu yang sudah memiliki sumber kehidupan. Maka kita ini hak waris. Kita ini ada raja yang punya sumber kehidupan, sehingga itu yang membawa kita hari ini tahu tujuan hidup kita. Hidup adalah kesempatan. Yuk kita lompat ayat 7. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Orang dunia kalau hari ini nggak punya Yesus habis lenyap benar-benar saudara. Dan karena kehangatan amarahmu. Lihat ayat 8. Apa yang Tuhan taruh dengan kesempatan hidup. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Hari ini percayalah, apa yang sedang ada di dalam pemandangan Tuhan itu kesalahan dan dosa yang tersembunyi. Kalau saudara baca ayat ini, yang menjadi perhatian Tuhan, hidup adalah kesempatan, yaitu adalah dosa yang tersembunyi dan kesalahan kita semua. Ini yang ada di dalam pemandangannya Tuhan. Tuhan tidak pernah bingung dengan masalah saudara. Tuhan itu tidak pernah pusing dengan keadaan keuangan rumah tanggamu yang hari ini mungkin engkau divonis kanker stadium akhir. Karena buat Tuhan, yang ada di pemandangannya itu dosa yang tersembunyi dan kesalahan. Kalau masalah saudara itu cuman perkara yang kecil, biasa-biasa saja, ketika dia sedang bertindak, maka itu hanya membalik telapak tangan. Mujizatnya hanya sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tapi untuk urusan dosa, untuk urusan kesalahan yang tersembunyi, Tuhan itu tidak bisa sekejap, seketika, sekonyong-konyong bisa merubah seseorang. Makanya butuh satu masalah, butuh proses untuk bisa membawa semua dosa dan kesalahan dosa yang tersembunyi dan kesalahan ini hilang di dalam kehidupan kita semua. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Jadi apa yang menjadi target Tuhan kalau hidup ini adalah kesempatan? Kita perlu hidup ini dengan hikmat, bijaksana dalam hal apa saudara? Yuk lompat di 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Saya akan bukakan bagaimana kesempatan hidup harus bijaksana dalam hal apa Bu Eli? Ini yang Tuhan mau. Ketika kita tahu bukan masalah keuangan kita yang ada di pemandangannya Tuhan, makanya Tuhan tidak pusing. Saudara mungkin teriak, Tuhan masalahku, Tuhan keuanganku, bangkrut, Tuhan suamiku. Itu bukan ada dalam pemandangan Tuhan. Justru dia akan suka kalau karena masalah ini saudara bisa berubah, yaitu dosa tersembunyi dan kesalahanmu engkau akui pelanggaranmu dan engkau meninggalkan. Nah kita baca, sebab semua loh ya yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Apa yang bukan berasal dari Bapa itu yang ada di dalam pemandangan Tuhan sampai hari ini. Kalau masalah buat Tuhan itu bukan satu masalah, karena masalah itu untuk solusinya Tuhan sudah tahu cara yang tertepat, terjitu, dan yang terbaik Dia sudah sediakan. Tapi Tuhan berkata, apa yang bukan berasal dari aku, senyatanya itu yang ada di pemandanganku, dan ini menjadi target
targetku. Lihat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Hari ini kalau masalahmu masih berlanjut, itu masuk di dalam kehendak Allah. Mengucap syukurlah, karena Dia mau saudara dan saya hidup selama-lamanya, bukan sesaat lamanya. Kita hari ini justru banyak marah sama Tuhan. Kalau masalahmu tambah berat, keadaanmu tambah parah, saudara marah, saudara kecewa. Kenapa Tuhan? Aku sudah berdoa, aku sudah taat. Kenapa ini belum terjadi pemulihan? Mengucap syukurlah, karena Tuhan itu mau target hidupnya saudara melakukan kehendaknya untuk hidup selama-lamanya. Jadi 3 hal. Hidup ini adalah kesempatan yang pertama, kesempatan buat saudara ketika masalah itu masih terjadi. Jangan keluar dari masalah, jangan keluar dari proses Tuhan, karena ini waktunya kesempatan mematikan keinginan dagingmu, mematikan keinginan mata, dan mematikan keangkuhan hidup. Karena 3 hal ini termasuk di dalam dosa yang tersembunyi dan kesalahan. Seberapa banyak kita sebagai hamba Tuhan sekalipun seperti saya, setiap hari saya harus hidup dalam pertobatan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Orang yang sampai hari ini masih berkata, aku tidak terima, aku sakit hati, aku akan gugat suamiku cerai. Itu berbicara keinginan daging, mata, keangkuhan hidupnya belum dilenyapkan. Setiap hari kesempatan ini nggak bisa, saudara. Kalau tuh firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Itu berarti kita ini nggak bisa enak-enakan. Iblis itu berusaha saudara terus tinggal dalam keinginan daging, mata, keangkuhan hidup saudara setiap hari, sehingga itu yang menjadi penghalang saudara untuk melihat kehendak Allah terjadi. Kalau keinginan daging, mata, keangkuhan hidupmu engkau terus bawa, jadi hamba Tuhan ya dibawa terus, jadi usher dibawa terus, jadi worship leader dibawa terus, jadi orang Kristen mulai lahir KTP-nya Kristen, tapi ke gereja pelayanan saudara tetap bawa itu. Kita hari ini kesempatan untuk hidup secara bijaksana, bukan untuk saudara kejar kaya, kejar sukses, kejar yang namanya hidup nyaman. Tapi Tuhan mengingatkan, ingat ya, visa on arrivalmu sebelum berakhir. Aku mau kesempatan hidup ini benar-benar bijaklah, yaitu hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Senyatanya itulah kesempatan kita. Kita nggak bisa hidup hari ini mau kejar kekudusan, tapi kita tetap tinggal dalam dosa. Kita kepahitan sama suami, kita kepahitan sama mertua, kita jengkel, kita benci. Kita nggak bisa seperti itu. Kategori yang Tuhan sudah tetapkan hari ini adalah kesempatan untuk kita berlomba-lomba mengejar, yaitu mematikan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Jujur, apalagi di masa yang makin jahat, saudara tidak bisa bilang gini, Tuhan aku ini sudah jadi orang benar, aku ini sudah jadi orang Kristen sejak lahir, aku mengerti firman, aku katam baca perjanjian lama, perjanjian baru sudah 10 kali. Tapi hidup realitanya, orang di sekitar kita akan bermunculan orang-orang yang menjengkelkan hatinya kita. Kemarin ada seorang yang bersaksi gini, Bu Eli, pada waktu saya jadi preman, ya,
saya jadi orang jahat. Saya ini tidak ada ujian yang berani orang nyakiti hati saya. Tidak ada, Bu Eli. Hari itu semua orang, karena saya terkenal preman yang galak, orang justru takut. Tapi anehnya Bu Eli, waktu saya jadi orang benar, saya mulai melakukan firman, malah ada orang yang hari itu saya percayai itu orang yang menfitnah saya habis-habisan. Dan di situ saya mulai berpikir, loh Tuhan, dulu jadi orang galak tidak banyak yang menguji hati saya. Tapi waktu saya jadi orang benar, saya mulai bertobat. Kenapa banyak orang benar di sekitar saya yang mulai gesek saya, fitnah saya, itu orang yang dekat. Rasanya saya mau tampar, saya mau pukul, mau hajar. Dan di situ ketika dia berdoa malam itu, firman Tuhan itu mengingatkan, iblis itu targetnya bukan preman, saudara. Ya, kalau preman sudah sejalan. Tapi iblis jelas akan menguji saudara habis-habisan. Waktu saudara akan berjuang untuk mematikan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Maka ujiannya pada waktu saudara belajar jadi sabar. Di situ akan datang orang-orang yang akan menguji kesabaranmu. Tapi hari ini Tuhan izinkan itu karena Dia ingin melihat apakah kita hari ini benar-benar mengambil kesempatan yang singkat waktunya, karena dunia ini akan dilenyapkan. Saudara mau benar-benar hari ini mematikan keinginan daging. Waktu difitnah keinginan daging saudara apa? Ngampuni, ngampuni. Waktu diinjek-injek harga dirimu, maka keangkuhan hidupmu akan berbicara gini, ya ndak apa-apalah, aku ini siapa sih? Bukan siapa-siapa. Kalau aku dikatakan matamu, dikatakan bodoh, dikatakan otak, sementara yang ngatai saya itu adalah orang yang saya tolong. Kalau berbicara daging, keangkuhan hidup dan keinginan mata, maka saudara akan rela. Ini ujiannya. Jadi jangan kaget kalau saudara berdoa, Tuhan, aku mau jadi sabar. Maka ini waktunya ujian akan dikirim orang-orang yang menjengkelkan, menyebalkan saudara, yang menyakiti saudara, yang membuat saudara sampai kaget-kaget. Aduh, raja tega. Tapi sekali lagi yuk, dengan firman ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kesempatan hidupmu sudah semakin lama semakin habis, semakin pendek. Ya, jujur kayak saya, seringkali saya mengingatkan diri saya, Eli, kamu sudah ada di weekend loh. Usiamu 5 itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ingat ya, kamu Jumat sudah weekend. Sabtu, Minggu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Usia kasih karunia. Mazmur 90 ayat 10. Jadi kalau usiamu 50 berarti sudah 2/3. Dulu saya bilang gini, 50 masih setengah abad. Ternyata kalau diukur usia kasih karunia 70 tahun, saya sudah ada di 2/3 abad. Masuk weekend. Sebentar lagi Sabtu dan Minggu. Tapi juga perlu berhati-hati karena sekarang kematian itu tidak hanya harus angka 7, tapi kematian bisa di angka 10, bisa di angka 20, bisa di angka 30. Semuanya bisa. Makanya berhikmatlah, karena yang dilenyapkan ini cuma 3 dengan proses. Nah, harapan Tuhan dengan masalah bukan menghancurkan, tapi yang dilenyapkan 3. Makanya kesempatan itu 3. Yuk kita lihat satu ayat ya. Ayat ini bagus saudara. Efesus 5 ayat 13 sampai 14 ya. Kita mau belajar sama-sama. Waktu saya tadi, saya sebenarnya live-nya saya tunda karena besok saya balik dari Manado ya ke Surabaya, pesawat saya pagi. Tapi ketika saya dalam perjalanan tadi, Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan bilang gini, sampaikan firman ini kepada setiap orang yang mendengar, supaya hari-hari ini mereka hidup penuh bijaksana.
Mereka sudah tidak lagi bermain-main dengan waktuku yang sudah semakin singkat, kedatanganku yang sudah semakin singkat, supaya mereka tahu bahwa hidup ini adalah 3 hal. Efesus 5 ayat 13-14. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Siapa yang tidur rohaninya hari ini? Yuk bangkit saudara. Jangan terus hidup mau kaya, mau sukses, mau nikmat. Ini sudah bukan waktunya lagi. Kalau memang kehendak Bapak duri dalam daging itu baik, karena ini kesempatan untuk melenyapkan dosamu yang tersembunyi dan banyak kesalahan, maka kita cuma bisa berkata gini, Tuhan aku siap. Karena ini waktunya sudah tidak main-main lagi, aku harus hidup siap sedia. Kalau ini kehendakmu untuk mematikan 3 hal, maka firman Tuhan berkata, bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Bangun, bangkit, dan bercahaya. Bangun untuk berubah hari-hari ini. Hidupmu gak bisa jadi orang Kristen dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Tetap jadi orang Kristen yang suka manusia lama, suka marah, suka maki, suka gosip. Mulai malam ini Tuhan mau kita hidup bijaksana. Bangun. Yang kedua, bangkit untuk berbuah. Dan yang ketiga, bercahaya. Hiduplah untuk berdampak, menjadi terang dan garam dunia. Kita ini jadi saksinya Kristus. Kalau jadi saksinya Kristus, berarti hidup saudara ini harus ada gambaran Kristus. Kita omong kosong, mau jadi saksinya Kristus tapi gambarannya iblis. Saudara pakai topeng rohani, saudara melayani hanya untuk dipuji manusia tapi bukan dipuji Tuhan. Seberapa banyak orang benar hari-hari ini melayani Tuhan, berbuat baik, jadi donatur, bukan ingin dipuji Tuhan, melayani tapi untuk dipuji manusia. Senyatanya walaupun kita berdoa, ya, mama saya itu pendoa saudara. Kalau dia berdoa tidak perlu ngomong-ngomong, berdoa buat si A, si B, si C. Tapi orang berdoa itu di balik layar. Tapi kira-kira kalau hidupnya memang benar-benar memuliakan Tuhan, walaupun dia cuman berdoa, itu sudah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Itu sudah menjadi satu pujian. Makanya hari ini yuk 3 hal. Kalau hidup adalah kesempatan, saudara sudah tahu ya. Apa yang hari ini engkau perjuangkan, jangan salah. Kesempatan ini tidak pernah datang lagi. Kita tidak tahu kapan waktunya kita kembali menjadi debu. Tapi yang pasti hari ini Tuhan mau hidupmu 3B. Bangun, bangkit, bercahaya. Jangan hidup hanya untuk terpuruk. Kalau masalahku belum selesai, aku nggak bisa bangun. Enggak, justru lewat masalah hari ini bangun, bangkit. Hidupmu harus bercahaya. Jadi saksinya Kristus. Hidupmu harus mencerminkan Kristus dalam segala hal. Jangan mulut gampang-gampang menfitnah orang. Jangan pikiran ini pikiran yang negatif. Jangan hidup banyak takut khawatir. Gambaran Kristus itu tidak pernah takut dengan apapun. Gambaran Kristus itu mulutnya selalu memuliakan Bapa. Itu yang pertama. Yuk kita lihat ketaatan, ya. Jadi 3 hal. 1, yang kedua ketaatan. Buka Lukas 11 ayat 28. Satu pembahasan lagi kita selesai, ya. Ini penting saudara. Ini buat pegangan kita untuk bisa melewati masa di akhir zaman. Kita hari ini kalau tidak ngerti prioritas hidup, maka saudara akan ditelan habis oleh iblis. Tapi ketika engkau ngerti prioritas hidup ini, kesempatan hidup ini adalah ketaatan. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, ini Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hidup berbahagia bukan yang kaya raya.
Firman Tuhan tidak pernah berkata gini, yang berbahagia yang punya deposito puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan, yang bisa naik jet pribadi, yang bisa ke luar negeri setiap saat, bisnis kelas dan sebagainya, punya rumah dengan kolam renang, punya mobil mewah. Bukan itu. Tapi kita harus mengerti kenapa hidup ini adalah ketaatan. Karena ketika saudara taat, maka di hadapan Tuhan, Tuhan berkata malam ini, berbahagialah. Ialah mereka. Malam ini saudara dengar firman itu, saudara berbahagia. Dan ketika saudara dengar, saudara pelihara. Waktu pelihara, yuk buka Yohanes 14 ayat 21a. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan jujur. Banyak orang berkata gini, aku mengasihi Tuhan. Tapi seberapa banyak kita nggak bisa mengasihi suami kita yang menyakiti kita. Kita nggak bisa mengasihi mertua yang menyakiti kita. Kita nggak bisa hari ini mengasihi orang yang menfitnah, yang menusuk kita dari belakang. Tentunya kalau kita hari ini nggak bisa mengasihi sesama, kita cuman bilang mengasihi Tuhan, maka itu omong kosong. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Hari ini ketaatan itu adalah satu kehidupan yang saudara harus lakukan setiap hari, setiap saat. Apa itu Bu Eli? Yang pertama yaitu dengar firman. Yang kedua, pelihara firman. Yang ketiga, lakukan firman. Waktu tiga hal ini saudara lakukan, maka saudara di hadapan Tuhan bukan menjadi orang yang siap. Seperti saya di awal proses, waktu hidup saya terpuruk dengan masalah, Tuhan cuman ingatkan gini, Eli, ingat, selama kamu dengar firman, kamu pelihara firmanku, dan waktu kamu butuhkan, kamu keluarkan firman ini, kamu lakukan, maka kamu orang yang berbahagia. Lepas engkau dikhianati suamimu, lepas suamimu sampai selingkuh, lepas engkau dihakimi orang, lepas rumah tanggamu makin kacau balau. Mungkin hari ini engkau mengalami keadaan yang tersulit dengan keuanganmu, engkau di PHK besar-besaran, mungkin engkau mengalami pemotongan gaji yang 50%. Ada banyak orang yang hari-hari ini hidup harus serba sedikit karena ada yang tidak di PHK tapi bulanan itu dipotong, gajinya mulai dipotong. Maka apa yang kita lakukan hari ini tidak ada lain. Kalau Tuhan berkata, engkau harus tahu bahwa hidup ini adalah ketaatan. Ketika engkau dengar, ketika engkau pelihara firmanku dan engkau lakukan Eli, maka di mataku engkau adalah orang yang paling berbahagia. Dan aku sangat mengasihi engkau. Saya cuman bayangkan gini, iya ya, kalau berbahagia dibawa berhasil, beruntung, waktu Tuhan mengasihi saya, lah saya takut apa? Tapi daripada saya waktu disakiti suami, saya bales, saya labrak pelakor, saya nuntut cerai, maka di mata Tuhan saya gagal menjadi orang yang berbahagia. Dan saya hari itu tidak bisa mencuri hatinya Tuhan untuk mengasihi saya. Firman ini jelas berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita percaya bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama. Lepas itu orang yang jahat, mengasihi Tuhan itu satu paket. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau harus mengasihi sesama manusia. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini perintah yang paten, saudara. Bu Eli, berat Bu Eli kalau mengasihi orang yang mengasihi saya gampang, ya itu duniawi. Tapi kalau Alkitabiah, mengasihi itu tetap satu paket. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ini hukumnya wajib.
Nggak bisa saudara bilang gini, nego Tuhan, nego. Aku nggak bisa hari ini nego, nggak bisa saudara. Tapi waktu saya hari itu ditekankan sama Tuhan, Eli mengampuni, terus mengampuni, ndak usah lihat syarat, mengasihi juga tanpa batas. Hari ini engkau tidak perlu lagi pusing dengan keadaan, tapi hidup ini adalah ketaatan setiap hari. Jangan sia-siakan ketaatan, karena begitu engkau taat, maka engkau adalah orang yang berbahagia dan engkau adalah orang yang mengasihi aku. Engkau adalah orang yang layak menikmati kebahagiaan dan kasihku yang luar biasa. Hari itu saya sadar, iya ya, lah saya buat apa mengejar kebahagiaan di dunia. Ada banyak orang berpikir gini, Bu Eli, saya ditaksir sama orang yang dulunya itu naksir saya, sekarang kaya jadi duda. Dia berjanji akan mengawini saya, dia berjanji segera memberikan saya rumah. Ada orang yang pernah kejadian seperti ini, hidupnya kandas. Saya sudah bilang gini, jangan kawin dengan iming-iming dunia. Kenapa sih kita ndak mau iming-imingnya Tuhan? Dunia, orang ini mengiming-imingi kamu dengan memberikan penawaran akan dibelikan rumah, mobil sudah tersedia, semua sudah tersedia. Kita kenapa hari ini kalau tahu hidup adalah ketaatan, bayar harga ketaatan saudara. Jangan terpengaruh iming-imingnya, embel-embelnya dunia yang menawarkan. Semua itu cuman fana. Apakah rumahmu dibawa mati? Apakah hari ini perhiasan yang disediakan dibawa mati? Kan enggak. Tapi kenapa kita sebagai anak Tuhan ini lupa? Ada satu embel-embel iming-imingnya Tuhan lewat firman. Ini tidak mungkin dibatalkan. Saya selalu dengar apa yang Tuhan tawarkan. Eli, ingat, hidup ini ketaatan loh. Kalau engkau bayar harga taat memang sakit. Aduh, mengasihi tanpa syarat, tanpa batas. Ya, mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa syarat, tuh rugi, bonyok, keset. Tapi Tuhan itu sudah memberikan embel-embel, iming-iming, semuanya di depan. Apa yang diberikan? Engkau adalah orang yang berbahagia. Engkau adalah orang yang aku kasihi. Engkau hari ini takut apa? Waktu engkau melakukan ketaatan, engkau berbahagia dan engkau mengasihi aku, maka aku pasti memberi yang terbaik. Jujur, kalau kita hari ini taat, kita itu sedang menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi kalau engkau taat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidupmu, engkau taat, maka engkau sedang membuat hati Tuhan itu sedih. Engkau bukan menyenangkan hatinya Tuhan, engkau bukan mengasihi Tuhan, tapi engkau sedang mengasihi diri sendiri dan engkau mengasihi perintahnya iblis. Makanya hari ini hidup adalah ketaatan. Yuk, gunakan waktu yang sisa ini benar-benar hidup bijaksana. Hidup kesempatan, hidup ini adalah ketaatan, bayar harga ketaatan setiap hari. Maka tanpa saudara sadari, kalau hari ini saya bisa berbahagia, saya merasakan kasih Tuhan yang besar melewati proses 13 tahun. Karena apa? Orang bisa bilang gini, ya Bu Eli kan enak hidupnya dikasih fasilitas. Saudara, salah besar. Waktu saya ngalami hidup taat, saudara ndak bisa ngiri dengan apa yang saya lakukan. Saudara ndak tahu apa yang saya bayar untuk ketaatan saya. Mungkin kalau saudara protes dengan Tuhan, saudara bilang gini, Bu Eli sama saya beda Tuhan. Ya jelas. Karena mungkin ketaatan yang saudara bayar dengan saya jelas berbeda. Hari ini saya bisa berbahagia dan saya merasa bahwa saya ini anak kesayangan Tuhan. Wow, saya GR aja. Kenapa? Karena firman yang berbicara. Waktu engkau ketaatan Eli, engkau berbahagia dan engkau sedang menyenangkan hatiku.
Nah, kita ini lagi curi hatinya Tuhan. Waktu engkau taat curi, makanya ibu-ibu ndak usah cerai, ndak usah nuntut pembalasan. Kalau itu masih saudara lakukan, maka penilaian Tuhan, engkau itu gagal. Di mata Tuhan, apa yang masih muncul terus? Misalnya, ya, saudara mulai nuntut pengadilan, saudara mulai nuntut maki-maki. Maka di mata Tuhan, saudara apa yang nampak? Kesalahan dan dosa tersembunyimu. Ini nampak terus, keinginan daging, mata, keangkuhan, diproses terus. Mau kawin lagi, ya percayalah akan dapat pasangan hidup yang juga sama, saudara. Saudara kenapa? Karena Tuhan belum selesai dengan saudara. Makanya lebih baik hari ini hidup kesempatan, hidup pilihan, ya, dengar, pelihara firman, lakukan firman. Yang terakhir, yuk, hidup adalah pilihan. Jadi saudara mengerti bahwa hidup ini waktumu semakin singkat. Kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Karena ada waktunya saudara akan lisut, saudara akan kembali menjadi debu. Amsal 14 ayat 11 dan 14. Jangan sampai pilihanmu juga salah. Karena ini menentukan hari esokmu. Pilihanmu hari ini menentukan apa yang akan terjadi di hari esok. Makanya jangan salah. Yuk kita baca Amsal 14 ayat 11 dan 14 sampai 14. Rumah orang fasik akan musnah. Lihat ya. Jadi jangan sampai saudara hari ini pilihanmu terus jadi orang fasik. Tidak mau hidup dalam pertobatan, musnah saudara. Tetapi kemah orang jujur akan mekar. Mekar itu berkembang. Mengembang ke kanan ke kiri itu artinya mekar. Kemah itu berbicara seisi rumah. Pilihanmu harus jelas. Ikut Kristus, pilihannya adalah jalan kebenaran. Tidak ada lain saudara. Jangan pilih jalan dunia. Jangan pilih hari ini hidupmu suka pikul dosa daripada pikul salib. Pilihnya jalan yang tol, bebas hambatan, bukan jalan yang sempit dan sesak. Ada lagu waktu kita sekolah minggu apa? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, itu pilihan kita hari ini. Yuk, jangan pilih jalan pikul dosa, tapi tetaplah pikul salib. Jangan pilih jalan tol yang bebas hambatan, tapi tetaplah pilih jalan yang sempit. Karena ini jalan yang diberkati, bukan jalan kematian. Yuk kita lihat ayat 13 ya. 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi bersyukur enggak kalau jalan hidupmu berliku-liku, sempit, sesak. Saudara, itu bukan menuju maut tapi menuju kehidupan. 13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ayat 14. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya. Makanya jangan iri, sekali lagi. Siapa yang iri dengan pelakor wanita tobat, nanti dia akan dikenyangkan dengan jalannya yang penuh malapetaka. Dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Jangan jemu-jemu berbuat baik kira-kira saudara setia dengan suami yang tidak setia, saudara tetap baik dengan orang yang jahat. Itu saudara rugi enggak loh. Firman Tuhan berkata, suatu kali engkau akan dikenyangkan dengan jalan kebaikan kebenaranmu itu. Jadi tidak ada kata rugi, karena firman Tuhan itu jelas berkata, yang pertama, rumah orang benar akan mekar. Makanya jangan salah pilih. Kalau engkau salah pilih, maka engkau akan mengalami musnah atau hancur. Itu firman. Yang kedua, jalan orang benar berliku-liku tapi selamat, bukan menuju maut. Yang ketiga,
jalan orang benar itu akan dikenyangkan dengan apa yang dilakukan. Sebaliknya, jalan orang yang murtad itu juga akan kenyang. Nanti hari-hari ini ya, saya melihat bagaimana orang yang sudah menabur benih kebenaran, tidak membalas jahat dengan yang jahat, hari-hari ini mereka tidak akan sia-sia, tapi kenyang dengan apa yang mereka sudah tabur, saudara. Tapi sebaliknya, seperti nasibnya pelakor, wanita tobat, orang yang menfitnah hidupmu, orang yang tusuk hidupmu dari belakang, hari-hari ini mereka juga kenyang dengan jalannya yang jahat. Ada banyak orang yang menusuk orang dari belakang, ditusuk orang dari belakang itu lebih sakit. Orang yang menyakiti hidupmu akan disakiti lebih sakit karena kenyang. Kenyang itu bukan hanya sekedar dibales loh, saudara. Sampai saudara bilang gini, wih kok tidak sebanding. Orang yang membuat hidup orang rugi, orang ini akan dirugikan sampai sekenyang-kenyangnya. Tangkap ya saudara. Kalau saudara baca firman ini, ngeri tak kira-kira? Kita hari ini juga, kita ngalami kerugian, kita disakiti sama orang, kita ngalami kehilangan, tapi nanti dikenyangkan. Yang rugi itu dikembalikan lipat-lipat. Kenapa? Karena berbicara kenyang bukan hanya sekedar cukup, tapi kenyang. Kenyang itu berbicara kelimpahan, kekenyangan. Sampai saudara bilang gini, aduh gak bisa nampung. Waduh, lihat kebaikan Tuhan itu sepertinya limpah. Kayak air itu mencurahnya itu deras sekali. Nah itu kenyang, saudara. Makanya hari ini jangan marah. Sudahlah, yang mau jahat biarin. Mau dia jahat, engkau sudah baik, jadi keset, tak apa-apa. Nanti suatu kali orang yang memperlakukan engkau seperti keset itu nanti akan dijadikan keset lebih parah, sampai dia bilang ini, kapok, ampun, sampai seperti itu loh pembalasan Tuhan. Kalau saudara baca seperti ini, kira-kira hidup ini pilihan hari ini bijak, saudara. Kalau engkau dikatai orang bodoh, miskin, kamu ini memang orang yang tidak punya nilai karena kamu tidak punya rumah baik, tertawa aja, haleluya, puji Tuhan. Suatu kali hidupmu dibalik, saudara. Yang menghina engkau nanti kenyang dengan hinaan, saudara. Kenyang. Tapi kita yang dihina orang nanti akan diangkat Tuhan sampai kenyang, sampai kelimpahan, saudara. Amin. Makanya 3 pilihan ini, yuk jangan salah. Yang pertama, saudara akan menikmati yang hari ini mekar. Saudara akan menikmati keselamatan dan saudara akan menikmati kekenyangan. 3 hal ini jangan lepas karena kita emosi. Makanya kalau pilihan, pilih jalan kebenaran, pilih jalan kebaikan. Sudah, mau jahat ya baik, mau dikatai anjing ya puji Tuhan, haleluya. Nanti suatu kali seisi rumahku dibawa mekar, engkau musnah. Aku selamat, engkau hancur. Aku kekenyangan, engkau akan ngalami yang namanya kelaparan. Nah, lawan katanya pasti itu. Kalau kita kenyang, maka dia akan mengalami kelaparan. Dibalik semuanya, Tuhan itu adil. Hari ini tidak adil, tidak apa-apa. Hidupmu ngucap syukur, karena keadilannya itu pasti akan terjadi. Percayalah. Makanya waktu kita mengerti firman, saya sudah selesai ya. Malam ini 3 hal ini akan membekali kita. Yuk, mulailah jemaat yang hari ini, baik itu jemaat PD Victory, orang yang dengar lewat YouTube, siapapun. Saya sebagai ibu gembala, saya berharap kita tidak lagi menyiakan waktu yang sudah tersisa amat sangat. Berapa banyak waktu yang kita sudah buang sia-sia untuk perkara yang sia-sia, yang tidak punya nilai. Tapi mulai malam ini saya juga kagum dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan juga bukan hanya hidup saudara, hidup saya pun Tuhan ingatkan. Ingat lo Eli, hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah ketaatan. Hidup ini adalah pilihan. Jangan salah, matikan daging, matikan keinginan mata, keangkuhan hidup. Dengar
simpan firman. Suatu waktu kalau saudara mengalami keadaan buruk, yang disimpan ini dibuat senjata untuk dilakukan. Saya banyak menyimpan firman. Sewaktu-waktu keadaan hidup saya menghadapi masalah, maka firman yang saya simpan ini akan saya keluarkan sebagai senjata untuk saya lakukan untuk mengalahkan iblis. Yang ketiga yaitu pilihan jadi orang benar. Tetap lakukan, karena suatu kali jangan sampai engkau memilih jalan yang musnah, maut dan merana, tapi pilihlah yang mekar, selamat dan kenyang. Bukan hidupmu merana lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Hari ini bukan lagi mikiri masalah. Hiduplah bijaksana dengan 3 hal. Masalahmu kalau jadi orang yang berbahagia, jadi orang yang dikasihi Tuhan, semuanya akan beres. Semuanya akan selesai dengan caranya yang ajaib. Saudara nanti pulangnya pasti sorak-sorai, mimpimu akan menjadi kenyataan, dan engkau akan kekenyangan nanti berjalan di depan. Yuk kita mau berdoa malam ini. Bapa, kami percaya bahwa firman ini bukan kebetulan untuk kami dengar. Tuhan mau setiap kami bijaksana di dalam waktu-waktu yang sudah semakin singkat. Kami tidak mau lagi bermain-main dengan waktu, Tuhan. Selama ini ampuni kami, sudah banyak waktu yang kami habiskan untuk perkara sia-sia. Tapi malam ini kami mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami hidup dari hari ke hari, bukan memuliakan iblis, tapi memuliakan nama Tuhan, menjadi saksimu sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapak. Semua pergumulan hidup kami malam ini, kami sudah mengangkat tangan. Kami tahu Tuhan, ketika Yabes berdoa, Yabes sudah tidak lagi mengingat bagaimana kesakitannya, tapi Yabes selalu berkata, Tuhan berkati aku dan seisi rumahku berlimpah-limpah. Saudara bisa berdoa malam ini, Tuhan perluas daerahku dan seisi rumahku berlimpah-limpah. Tuhan berkati, Tuhan berkati dan lindungi aku dan sekeluargaku mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.